Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek pemrograman deklaratif ujian akhir praktikum. Sebelum kita mempresentasikan hasil proyek kami, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Arya Zaki Adenanto dengan NPM 22170510017. Dan saya Revi Batullah dengan NPM 22170515157. Dan di sini kami ada proyek dari UAP, yaitu adalah penyakit kulit. Di sini kami memilih penyakit kulit. Penyakit kulit ini adalah masalah kesehatan yang sering terjadi pada banyak orang pada seluruh dunia. Penyakit kulit itu mencakup berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kulit. Lalu tujuan kami untuk membuat program ini adalah supaya user tahu ketika user memiliki gejala penyakit, gejala penyakit kulit, maka user langsung tahu prediksi apa yang akan dikeluarkan oleh sistem dari penyakit kulit tersebut. Untuk referensi yang kami gunakan pada penyakit kulit ini, yaitu dari jurnal ini, dari Indonesia ya, Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Kulit Berbasis Web ya. Jadi kita di sini hanya mengambil psoriasis, urap, dan panu aja. Lalu untuk rule-nya, kita mengambil dari gejala ini gejalanya. Lalu di sini kita mengambil rule-nya, psoriasis ini rule-nya, kita mengambil dari sini. Lalu untuk bercak merah juga ya, bukan, bawahnya lagi itu kurap ya, kurap. Kita rule-nya ini untuk rule kurap. Lalu satu lagi itu Panu. panu. Nah di sini ya, ini untuk rule dari panu. Nah lalu selanjutnya kita pada codingan ya. Yang pertama di sini. Untuk hari pertama kita baru membuat dari sebuah gejala itu. Data itu adalah sebuah gejala dan lain-lain ya di sini. Lalu selanjutnya di sini kita buat fakta dulu karena fakta penyakit kulit ini. Jadi kalau misalkan gejala ini ada semuanya, maka dia penyakitnya adalah psoriasis. Lalu begitu juga kurap, gejalanya seperti ini, lalu panu gejalanya seperti ini. Ini untuk hari pertama sebagai gambaran Minggu awal, minggu pertama ya. Untuk minggu pertama sebagai gambaran awal kami untuk memulai proyek. Lalu selanjutnya di sini setelah hari kedua kami mengubah ada yang kita ubah. Pertama di sini kita menggunakan dynamics ini. Lalu kita mendefinisikan kurap di sini kita menggunakan string biar keluar di bagian outputnya ya, output terminal. Sini penyakit, terus kurap itu termasuk penyakit, spesialis penyakit dan lain-lainnya. Lalu gejala, kurap adalah sebuah gejala ketika adalah dia tuh menyerupai penyakit cincin sini ya, ketika gejala memiliki ini dengan nilai kepercayaan sebesar 0,6 dari sistemnya. Lalu selain sebagainya nih untuk kurap, ini kurap gejalanya ini, lalu nilai kepercayaan ini. Lalu juga psoriasis itu juga ini untuk gejalanya. Lalu di sini untuk nilai kepercayaannya untuk sistemnya. Lalu setelah kita eh, mengkonversi apa nampilin gejala, lalu di sini kita konversi. Jadi ada 4 tahapan ya Pak ya. Ya, Yang ada pertama itu nol, tidak 5 lebih 5 ya? tepatnya. 0, 5 ya. 1, 2, 3, Iya, 4. 0 sampai 3 4 ya. Nol itu yang pertama tidak sama sekali. Satu itu Kurang kurang yakin. yakin, dua itu yakin, Cukup yakin. cukup yakin ya. Dua cukup yakin, Yakin. ya sih. Dua cukup yakin ya. Yakin. Oh ya. 3 Tiga yakin. yakin, empat sangat yakin. Nah di sini konversi dari nilai user akan dikonversikan sebesar ini. Ini nol, lalu satu 0,25, 2 0,5 dan lain sebagainya sih. Lalu yang terbesar adalah satu. Jadi rentang dari nilai keyakinan ini sebuah sistem itu rentangnya dari nol sampai dengan satu. Lalu selanjutnya di sini kita akan ada rules sebuah pertanyaan sini. Yang di mana pertanyaan itu mempunyai parameter atau penyakit, pertanyaan dan nilai keyakinan sistemnya tadi. Nilai keyakinan sistem itu ini ya tadi ya, dari gejala ini. Lalu kita tulis urat pertanyaannya, lalu di sini endline ya. Ya, Lalu ya. ini right, pilih tingkat keyakinannya Anda tadi yang di lalu dikonversi ke sini ya, nanti ya. Lalu kita baca inputan dari penggunanya. Lalu kita pastikan bahwa input pengguna itu adalah sebuah nilai integer. Lalu kita inisiasikan bahwa nilai yang hanya dimasukkan itu adalah 0 sampai dengan 4 saja.
Lalu kita akan ke lanjut kalau misalkan benar, lalu ke proses respon. Lalu kalau misalkan dia nggak valid, maka dia akan manggil lagi rule-nya, maka dia akan ngulang lagi sampai dia benar. Lalu selanjutnya di sini ada proses responnya. Proses respon ini kita konversi dulu nilai keyakinan pengguna ke keyakinan sistem. Lalu di sini kita kali nilai keyakinannya dengan naik nilai keyakinan sistem tadi. Lalu kita update confidence ya, nilai kepercayaannya, penyakit dan nilai keyakinan gejalanya. Nah, untuk update confidence itu berada di sini penjelasannya. Pertama di sini kalau misalkan penyakit itu nilai keyakinan lamanya itu benar, maka akan di retract ya, dihapus semua. Dihapus semua. Kalau benar penyakit itu adalah keyakinan lamanya akan dihapus semua. Lalu kalau misalkan dan ya, Heeh. dan nilai kombinasi itu akan dimasukkan nilai keyakinan lama ditambah nilai keyakinan gejala dikali dengan satu dikurang nilai keyakinan lama sesuai dengan rumus yang spreadsheet ya. Full spreadsheet. Lalu assert A itu fungsinya buat ya nyimpen di memori kan. Yang nilai Eh, kombinasi tadi ditambah. ya penyakit ini ya sini akan disimpan ke dalam memori ya ya sini assert A lalu juga sama dengan penyakit keyakinan gejala. Lalu selanjutnya di sini ada hitung keyakinan. Kita penyakit, hitung keyakinan kita ada dulunya. Di sini kita find out dulu. Apakah yes, maka dia akan mengeluarkan keyakinan list akan itu ya. Lalu kita sum list, hitung dari semua hitung dari listnya. Keyakinannya ada Oke, berapa gitu kan. isi. Lalu di sini ada cari penyakit terbaiknya. Yang pertama di sini, ini ada sebuah rule yang namanya di dalam sebuah list ya, penyakit. Lalu di sini kita dalam kurung lagi dia ada penyakit dan keyakinan. Lalu di sini penyakit dan keyakinan kita hitung. Oke, rumus itu. Rumus itu Yang ya ada ini ya, fungsi di atas. kalau misalkan ada ya. Kalau ada langsung apa di stop sini ya. Di apa namanya? Paksa ya, paksa berhenti, Dikat. di-cut kan. Lalu selanjutnya di sini langsung ke rule bawahnya lagi. Kita cari penyakit terbaik, kita cari tailnya, lalu penyakit terbaik, koma keyakinan terbaik. Lalu di sini kita hitung keyakinannya berdasarkan ini ya. Kalau misalkan dia cari penyakit terbaik, res ini dari detailnya ya, penyakit saat ini terbaik dan keyakinan terbaik saat ini. Kalau misalkan dia kurang dari kan ya, keyakinan kurang dari sama dengan keyakinan terbaik sama ini, maka dia penyakit saya sebaik ini disimpan ke dalam variabel ini ya. Lalu begitu juga kalau misalkan tidak sesuai dengan ini, maka dia penyakit keyakinan ini akan dimasukkan ke dalam variabel ini. Jadi kalau misalkan nggak ketemu gitu di sistem ini, maka kan dia ngambil dari penyakit sama keyakinan dari sini, dimasukin ke sini. Nah, lalu yang rule terakhir di sini list kosong, kalau misalkan dia non, lalu dia nol untuk base case-nya. Lalu di sini untuk hasil diagnosanya, hasil diagnosa usernya kita find out dulu, lalu list to set, lalu selanjutnya kita cari penyakit terbaik lagi. Nah, lalu kita membuat variabel sini ya. Variabel penyakit terbaik itu kosong. Kita kosongkan dulu. Jika tidak sama dengan Iya, nggak kosong sama gitu. kayak kan gitu. Kalau misalkan penyakit terbaik itu tidak sama dengan kosong kan ya, Maka maka dia akan persentase nilai keyakinannya itu akan dikali dengan persen. ya dikali 100 biar jadi Bisa persen. 1% ya. Karena pas tulis itu kita tulis ini pasien kemungkinan menderita akan nulis penyakit terbaiknya apa yang dikeluarkan oleh sistem, lalu dengan kemungkinannya dari persentase keyakinan ini persen. Nah, kalau misalkan dia tidak menemukan kemungkinan penyakitnya, maka dia akan menulis, maaf saya tidak dapat membuat diagnosis. Lalu di retract all, dihapus semua, lalu di retract all juga yang no. Nah, di sini temukan penyakit ini kita ambil dari diagnosa ya. Function dari diagnosa, lalu diagnosa akan memanggil Penyakit. penyakit, gejala, perkataan. Kalau Kalau gagal kembali ke diagnosa. kalau berikut kembali ke diagnosa, ke diagnosa lagi ya di situ. Oke, ini selanjutnya output akan dilakukan oleh Reva. Jadi kita akan mencoba merunning. Oke, jadi untuk di terminal sendiri, untuk kita memulai sistemnya, kita kan di sini ada temukan penyakit.
Nah, ditemukan penyakit ini dia akan menampilkan diagnosa kan di sini. Nah, diagnosa itu akan memanggil penyakit, gejala, dan pertanyaan. Jadi dia akan memanggil tiga fakta ini, yang penyakit, gejala, dan pertanyaan. Nah, setelahnya eh, kita juga untuk temukan penyakit ini dia hanya mencari penyakitnya saja, tapi belum menampilkan hasilnya. Makanya kita di sini temukan penyakit dan hasil diagnosa. Nah, fungsi yang hasil diagnosa ini adalah menampilkan outputnya tadi. Kalau cuma temukan penyakit aja itu kita cuma mencari tanpa menampilkan si nilai tersebut. Oke, jadi kita langsung coba. Nah, temukan penyakit ini dia langsung bertanya, apakah Anda memiliki ruang menyerupai cincin? Jadi dia langsung memanggil yang pertanyaan dari sini karena eh, di sini kan ada pertanyaan, makanya dia langsung munculin si pertanyaan ini. Apakah Anda memiliki ruang menyerupai cincin? Nah, ini untuk pertanyaannya dia akan berurutan dari yang kita masukkan di sini. Jadi yang pertama itu apakah Anda memiliki ruang menyerupai cincin? Jika kita misalkan satu atau kurang yakin dari si penggunanya, dia akan menanyakan selanjutnya. Kita sadu dua, si tiga, si satu, dan si nol. Kemudian yang oh ya yang ini psoriasis. Nah, yang psoriasis juga kita menampilkan tuh pertanyaannya. Ini kita lanjutkan saja dulu. Nah, kemudian apakah Anda memiliki bercak putih di kulit ini adalah untuk yang penyakit panu. Tiga, dua, empat, satu, tiga. Nah, di sini dia langsung menampilkan pasien kemungkinan menderita panu dengan kemungkinan 95%, 95,85 sekian persen. Nah, itu bagaimana didapatnya? Karena tadi kita kan sudah memasukkan eh, apa inputan dari si pengguna itu kita konversikan berdasarkan nilai interpretasi keyakinan yang ada di spreadsheet. Nah, di sini setelahnya bakalan eh, dikalikan di sini si nilai keyakinan dari pengguna dikalikan dengan nilai keyakinan sistem yang ada di sini. Nah, hasilnya eh, akan disimpan di nilai keyakinan gejala. Nah, makanya di sini kenapa si Panu lebih apa kemungkinan menderita Panu dengan kemungkinan 95%, karena ini dapat kita lihat untuk yang Panu dia eh, isian dari user pengguna itu cukup besar semua. Di sini apakah Anda memiliki bercak putih kulit, dia mengisikan 3, mengalami gatal-gatal kulit 2, gatal di kulit 4, kulit bersisik 1, dan kulit Anda kering 3. Nah, dia setelah menghitung menggunakan rumus-rumus tadi, dan itu dia menghitung semuanya ya, semuanya. Nah, kan di sini yang untuk panu apa kurap juga dihitung, untuk yang pertanyaan psoriasis juga dihitung. Nah, namun yang nilai terbesarnya adalah penyakit panu dengan kemungkinan yaitu 95,854% sekian. Jadi sistem kami dapat eh, me- mendiagnosis penyakit apa sih yang diderita si user berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini dan inputan dari si usernya keyakinan dia terhadap dia mengalami gejala tersebut atau tidak. Oke, ini tambahan dikit dari saya. Yang pertama, untuk program kami ini tidak bisa dijadikan referensi banget ya untuk menentukan suatu penyakit. Karena di sini kami hanya memasuki penyakit sebagian gejala dan penyakit saja ya. Di sini kita hanya memasuki penyakit kurap, psoriasis, dan panu. Iya, jadi Padahal, kekurangannya ya, itu
Kalau misalkan ingin mencoba mendiagnosis penyakit yang lain tuh harus ditambahkan secara manual sebelum bisa otomatis dia ngedeteksi sendiri. Jadi Contohnya kan kayak di jurnal ini ya, kan ini kan masih banyak ya. ada beberapa Ada penyakit penyakit, kita hanya mengambil tiga aja dari salah satu penyakit ini. dari 10. Oke. Kan itu juga jurnal ini tidak tentu juga, mungkin pasti ada tambahan dari penyakit ini juga kan. Lalu juga dulu gejala juga nggak mungkin gejala tuh cuma ini aja gitu, masih banyak gejala lainnya. Jadi untuk pembatasan kami itu dari program kami itu sebagai itu, jadi tidak bisa jadi patokan khusus untuk menentukan sebuah penyakit kulit yang dialami oleh user. Jadi hanya berdasarkan tiga penyakit yang kami masukkan saja. Oke, cukup mungkin sekian dari kami. Mohon maaf ketika ada penjelasan atau kami yang dari kami ini kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.